Artinya bersemangatlah kalian semua. Semoga Allah menjaga apa tujuan kalian, walaupun tujuan itu sepertinya dirasa-rasa itu berat-berat, atau mudah terlena oleh kenikmatan yang lain lah, dilupakan oleh kegiatan kita. Kadang memang seperti itu sih. Kita ingin bertujuan sebagai profesor atau doktor. Dalam perjalanan itu kita melihat teman yang walaupun hanya seperti itu bisa sukses, bisa enak hidupnya. Ternyata kita terlena dari gambaran-gambaran orang lain kehidupannya yang nantinya menjadi lupa bahwa kita ini awalnya bertujuan untuk menjadi profesor atau menjadi doktor. Nah, di sini musonef memberikan doa semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah, yang semoga sampai kepada tujuan kita masing-masing seperti itu. Walaupun banyaknya rintangan yang berat, apapun itu pastinya seseorang yang hebat itu mempunyai latar belakang dalam prosesnya itu sangat berat. Siapapun orang itu, ketika beliau hebat posisi sekarang, beliau itu dulu mempunyai sejarah yang sangat berat untuk dihadapi, yang mungkin kita yang menjalani seperti itu tidak mungkin kuat mungkin seperti itu, karena berkat kekuatan atau kehebatan menguatkan diri, menyemangatkan diri dengan godaan atau cobaan yang berat itu menjadikan kita menjadi derajat yang lebih tinggi lagi dalam kita seperti itu. Wa ansuru nyebarana sapa sira kabeh nyebaraken ing apa mak ing perkara kana kang ana apa mak alaiku min azzikum saking kemuliaane sira kabeh alaiku maifurun kang den wala taj'alu bulan aja ndadeaken sapa sira kabeh ing perkara tomak syai'an ing piro-piro perkara atau syai'an ing suwi-wiji mahjurun kang ditinggal. Ini saat teman ingsun iku arep ningali sapa ingsun in lam tastaymul lamun ora tangi sapa sira kabeh kafanan ing kaya kafanan ing kaya kafan, artinya kalau tidak bangun maka kalian digambarkan seperti orang yang sudah mati kafan ya. Mansurun kang den bendar wa qabron lan ing kang den kubur mahfurun tur kang den kedhi wa gunalika lan ing dalem iki panggonan atau wa gunalika lan ing dalem iki ini aro ilam tas taibul isim syarah gunalika nada'u ngajakana sapa sira kabeh syukuron ing kerusakan atau ing tunah atau rugilah. Kalau najib mengkoran nemu sapa kita nemu ing apa nasira ing orang wala ngerti lan ora nemu sapa kita ing orang ya wa ansuru maka min asikum maifur, artinya sebarlah sesuatu kemuliaan sebagai gambaran seumpama toh barang tersebut itu sudah dikubur atau direndam. Artinya tujuan kalian yang apa sih artinya tujuannya kalian semua yang asalnya redup, bangkitkanlah tujuan kalian yang artinya yang dulunya tidak semangat dan putus asa, yang tadinya merasa menyerah, terus ditumbuhkan lagi, sebarkanlah lagi benih-benih kesemangatanmu agar kita menjadi orang yang hebat itu. Jadi jangan mengubur diri
jangan memendam diri setelah kita merasa gagal, kemudian kita sudahlah, jangan seperti itu. Malah kita harus tumbuhkan lagi, disebar lagi kesemangatan kita. Asyuru maka nanti diperlihatkan pada tangan. bongkar kembali lah. Wala taj'alu syai'an mahjuran. Tidak boleh sesuatu perkara yang asalnya sudah redup terus ditinggal begitu saja. Saya tidak mampu. Itu di sini misalnya wala taj'alu, tidak boleh dijadikan alasan apapun walaupun asalnya sudah redup tapi harus dibuat. Jangan putus asa walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, terus kita sudah tinggalkan saja. Itu hal yang buruk menurut musonef. Jangan sampai seperti itu. Itu yang namanya putus asa. Dia mengajarkan kita seringkali dalam pelaku-pelaku yang sebelumnya itu jangan putus asa apapun yang terjadi. Jangan sampai kita dalam kegagalan, kemudian kita tidak bangkit, tidak mendobrak lagi, kita tidak memunculkan lagi kesemangatan. Walaupun terjadinya kegagalan pastinya dalam sebuah tujuan, tetap kita munculkan lagi benih-benih kesemangatan pada diri kita. Jadi memang itu penting sekali ya. Kita sering sekali dalam hal sesuatu itu merasa kurang puas, merasa gagal, dan pada akhirnya kita menyerah sajalah, sudah saya tinggalkan. Padahal itu hal yang tidak disukai oleh Allah. Orang-orang yang merasa putus asa dengan apa yang dilakukan. Setidaknya kita bisa menghargai diri sendiri, kita menghargai proses kita, apa yang kita lakukan. Kegagalan ini hasil kita. Jadi walaupun gagal, memang jerih payah kita jangan sia-siakan, terus bangkit terus, munculkan terus, dobrak terus, sebarkan terus kesemangatan pada diri kita. Ini mungkin sulit mungkin dalam kenyataannya, tapi memang harus seperti itu. Tetap bangkit lagi. Taj'alu syai'an mahjuran ini aro. Ini aro ilam tas tayakul. Nah di sini aro ini kan fi'ilnya fi'il mudhari. Ro'a ya ro'a. Nah ini aro binanya bina mutakalim wahdan. Ini aro sesungguhnya kalau kalian semua tidak bangkit, sesungguhnya saya akan melihat aro bakal mengalami sampai itu. Sesungguhnya saya akan melihat kalian semua kalau kalian itu tidak bangkit atau tidak bangun dari kejatuhan tersebut, maka saya akan melihat kau adalah orang yang sudah mati, seperti orang yang sudah diberikan kain kafan. Pasrah, termasuk orang-orang yang pasrah. Jadi saya menyaksikan Anda, kata musonif, saya akan menyaksikan Anda seperti halnya Anda seperti mayat yang pasrah dibungkus kain kafan. Jadi ya seperti orang-orang yang tidak mempunyai ambisi, tidak mempunyai keinginan, seperti dikasih kafannya diam saja. Itu orang-orang yang putus asa. Jadi mau dikubur silakan. Jadi memang digambarkan oleh musonif itu sedetail itu, bahkan memfilosofikan. Memang beliau ini ahli filsuf ya. Jadi dari kata-katanya itu mengandung makna yang dalam. Jadi kalau kita mengambil makna yang meterlok secara makna itu sulit untuk dipahami, tapi kita lebih dikaji lebih mendalam lagi bahwa dari kata-kata itu, kata-kata kain kafan yang digelar, dari kuburan yang dikeduk, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang berputus asa setelah kegagalan itu seperti orang yang mau dikafanin, mau dibungkus ya terserah, pasrah silakan, mau dikubur ya silakan. Nah itu orang-orang yang putus asa, jadi tidak ada keinginan di dalam dirinya. Berarti memang kita mempunyai pikiran orang-orang yang merasa gagal itu. Jadi memang seharusnya kita dipupuk terus memunculkan bibit kesemangatan pada diri kita. Musolahnya saya mencoba itu ahli gramatika Arab ya, jadi ahli soro, ahli nahu, balaghah, yang manteknya itu. Makanya kita di sini kalau kita memahami apa sesuai kalimat tersebut ya, maka kita akan bingung sendiri ya, sudah sulit untuk dipahami. Ini banyak bahasa majas rusa dan sebagainya. Kiasan, kiaskan.
Hunalika nad'u suburan fala najidu nasyira. Nah, kalau apa di sini hunalika lan ing dalam iki panggonan ini arafil lantas tayaqulu ya. Kalian semua berarti kalian semua kalau tidak mau bangkit dari apa yang sudah terjadi ya, maka kalian akan apa sejatinya kalian itu mengajak sesuatu yang tidak baik, yang rusak lah. Mencontohkan hal yang tidak baik, memberikan sesuatu hal yang buruk. Nah, maka ketika kamu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ya maka para najidu nasyira, maka kamu tidak akan menemukan orang yang bisa membantu, ya orang yang bisa membantu kamunya. Orang lebih logion dari sini taukid ya, memperkuat. Sini memakai taukidnya taukid maknawi. Artinya kalau seseorang yang berbuat jelek, ya pasti tidak akan ada orang yang menolong. Tidak akan ada orang yang menolong. Kalian tidak akan menemukan orang yang bisa membantu kalian. Masa sesuatu perkara yang tidak baik pasti tidak akan diatur oleh orang. Bahkan sebaliknya, kalau kalian bersemangat tujuan yang baik, perbuatan yang baik, ya, maka banyak orang yang membantu. Ini sangat berkaitan sekali setelah hunalika tad'u suburan. Jadi memang ya mungkin kita juga sering ya menemui orang-orang yang seperti ini. Ketika memang hal itu, maksudnya dalam di sini buruk, mungkin hal-hal itu ditemui setelah orang itu menyerah. Contoh, saya mempunyai masalah dalam hal saya menyerah ketika berusaha mencari pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan cobaan dari pekerjaan tersebut, gagal. Kemudian sudahlah, saya resign atau saya keluar dari pekerjaan ini, yang dimana akhirnya kita tidak mempunyai pekerjaan lagi. Nah, ini kita lebih cenderung memberikan keburukan pada diri kita, mencerminkan perilaku yang buruk, karena kita bermain-main saja dalam usahanya. Jadi hal orang-orang yang seperti itu tidak akan ada yang menolong, karena sudah menggambarkan pada dirinya orang yang buruk. Ketika berusaha hanya mendapat cobaan yang seberapa atau mendapatkan cobaan seperti itu, kemudian dia menyerah. Mana mungkin ada orang yang mau menolong. Sedangkan ketika dia mendapatkan cobaan saja dia putus asa, siapa yang mau menolong? Orang yang menolong itu berpikir, nah nanti ketika saya menolong dia, nanti dia ada berpikiran sendiri kan, dia berpendapat sendiri bahwa pikirannya itu hanya membenarkan diri sendiri. Jadi orang yang menolong itu pasti berpikir dua kali. Orang-orang yang buruk seperti itu. Jadi buat apa menolong orang-orang yang seperti itu? Jika memang kita baik dalam hal setiap harinya, pasti banyak orang yang menolong kita. Jadi orang yang menolong kita segan lah bahasanya, segan untuk menolong. Kalau sebaliknya kita berperilaku buruk, selalu menyerah, selalu putus asa, setelah mendapat cobaan kita lari dari kenyataan, siapa yang mau menolong kita? Orangnya saja tidak segan, mau. Dianya saja ketika mendapat ujian selalu menyerah seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Fanhadu. Nah, lagi ya, sopan ini satu bab. Bismillahirrahmanirrahim. Fanhadu. Nah, di sini diusai memakai fil amal. Fanhadu mongko tangiana sapa sira kabeh. Nah, dotan lawan tanging kang menang. Tamidu obah laha krono nahdo. Sapa sing obah, sapa arosiatu biro-biro golongan. Biro-biro golongan.
Opo arosiatu piro-piro golongan kang mancep watas kunu lan anteng ing dalam sandrine nahdo ing narikan nahdo opo al jamihatu piro-piro jaran kang nakal. Di sini bersemangatlah kalian semua dengan sungguh-sungguhnya seperti kalian menundukkan hewan di negara hewan yang sangat ganas. Jadi supaya hewan itu menjadi tunduk, artinya seperti itu. Jadi bukti kesemangatannya itu digambarkan seperti kita menjinakkan hewan yang buas atau hewan yang nakal, hewan yang brutal, seperti kuda yang beringas, kuda liar, seperti kita menjinakkan kuda liar yang kita bisa kita kontrol. Kesemangatan itu seperti itu. Puncaknya kesemangatan digambarkan. Misalnya pengarang kitab ini menggambarkan bahwa yang namanya semangat itu seperti kita menjinakkan hewan yang liar. Jadi memang harus sungguh-sungguh, memang kita harus prosesnya itu harus kuat, harus semangatnya itu di atas semangat. Semangat saja tidak cukup, tapi semangat di atas semangat karena menjinakkan hewan-hewan yang buas atau hewan-hewan yang liar seperti itu, menundukkan seperti itu. Jadi kesemangatan nahdoh, fanhadu nahdotan, sangat kuat sekali ya. Itu gambarnya seperti itu. Qabla an taqara ing dalem ento dodok ki sapa sira. Qabla an taqira dalam satu meton dodok ana saking itu apa dodok apa kira apa qori'a itu piro-piro nyelahi kang gede. Ini coba lihat kalau tusibana kang ngenani boleh kang nyelahi datang. Watasukhona lan ngenani nabi itu apa sing ngenani apa asokhatu piro-piro belari al-qawal itu mengenai belari yang gede tanto rombana atasu ada lain asokhatu itu lain fanal tamisu mongko nyupri kita al-mamata ing mati fala najidu mongko sapa kita ilal dilati angin ing pira-pira karusakan wal bagian karusakan katorih kehinaan. Nah artinya kalian harus semangat seperti kalian menundukkan hewan-hewan yang brutal ya, hewan-hewan yang ganas seperti macan dan sebagainya, seperti jaran yang sedang tidak tenang. Sebelum kalian menempati hewan tersebut, artinya walaupun dicoba sebegitu sulitnya sulitnya supaya hewan itu jinak di gamanmu, itu sebelum kalian menduduki pada punggungan ya, tunggangan seperti onta dapat ditunggangi ya, dapat naiki ya, dapat dinaiki, dapat dikendarai jalan supaya hewan-hewan itu jinak di gamanmu. Maka ketika kalian sudah bisa menjinakkan hewan tersebut, maka kalian akan mudah untuk menaiki hewan tersebut. Seperti orang yang berkendara, kalau orang ingin mengendarai motornya maka harus bisa lihai dalam ilmu itu harus paham dulu, harus menjinakkan sistem kopling, sistem gigi, persneling, kita harus mana rem, mana kopling, itu harus tahu dulu. Jadi setelah kita memahami, setelah kita bisa menjinakkan itu, setelah kita bisa memahami, oh ternyata kuda liar ini jinaknya dengan cara mulutnya ditali dengan kendali yang nantinya kita bisa mengendalikan kuda ini.
kita diberikan tali atau dalam hal berkendara, kita harus tahu mana pada saatnya menurunkan gigi, menaikkan gigi, pada saat menyalakan motor itu seperti apa. Nah, masalah pun beliau melarang kita digambarkan seperti itu. Jadi ketika masalah kita pelajari apa yang membuat masalah ini, apakah kita yang salah dalam menjalaninya atau memang kendalanya dari luar. Harus kita pahami dulu, kita jinakkan dulu yang dimana yang akan nantinya kita untuk melewati itu bisa jinak, kita bisa mengendalikannya, kita nyaman untuk melewatinya, dan ketika mendapatkan cobaan itu lagi kita bisa karena sudah jinak rasanya. Artinya kalau musonifnya zaman sekarang ya, seperti seumpama kalau saya yang mualif kitab ini, pasti contohnya seperti orang yang mengendarai kendaraan motor. Karena di sini kan jamiah keluar kendaraannya jarang. Ini kalau mualifnya zaman era sekarang itu pasti contohnya mobil karena ini dunia, karena pengarang itu memang hasil dari pikiran dan pengalaman. Jadi apa yang beliau rasakan itu dituangkan di dalam kitab ini. Jadi digambarkannya kita bisa mengendalikan itu karena kita paham dengan sistematis dari kendaraan itu, dari kuda ini. Itu kuda liar, kita jinakkan agar kita bisa menunggangi berkendara dengan kuda. Ya maka kita harus mengetahui dulu, oh, ternyata kuda itu tidak bisa digentak. Ternyata kuda ini harus teratur. Kita harus memberikan makannya seperti ini, nantinya akan jinak. Jadi kita memahami dulu pola pemikiran dari kuda. Kalau zaman sekarang seperti itu tadi, berkendara mobil atau motor, kita harus tahu dulu sistematis kapan dimasukkannya gigi, kapan dilepaskan knalpot-tiling, itu seperti itu. Kalau sekarang ya, dulu kan kendaraannya pakai kuda. Mungkin kalau zaman sekarang ya pasti pesawat boleh, perahu boleh, kereta boleh. Nah di sini pakainya jalan karena era zaman di zaman itu ya berkendara ya dengan kuda. Inna fi yadikum amrul ummati. Inna fi yadikum iku ing dalem sak temene tangane sira kabeh, atau sak temene iku ing dalem tangane sira kabeh. Apa amrul ummati, perkarane umat. Fi idamikum lan ing dalem pira-pira dilamakane sira kabeh. Apa hayatuha anak uripe umat. Fabdamu mongko maju ana sapa sira kabeh ikdamal asadi ing kaya majune macan atau singa al-basiri kang galak. Wan hadu lan bangkitan sapa sira kabeh atau tangian sapa sira kabeh luhu darwaya ing kaya tangine hayawan kang ganas aktif tahta zatis sholat sini di dalam sangi sore tu tahta zatis sholat sini ya suara tahta zatis sholat sini ing dalam sangi sore suarane ing dalam ing sore mungkang ing dalam sangi sore suarane wadah banyu. Artinya apa ketika menelang berteriak yang sekerasnya tahya mongko urip iku melawan sira kabeh sapa alumatu umat. Sesungguhnya kalian itu amr ummah di dalam genggamanmu itu mempunyai masalah-masalahnya umat atau masyarakat di dalam genggaman beban umat, mempunyai beban
kepada umat. Artinya umat itu bisa memberikan beban kepada memberikan beban kepada orang yang mampu. Ya, umat itu bisa hidup dengan tentram karena ada pemimpin. Nah, itu seperti itu. Harus kita itu seperti hanya pemimpin. Ya, maksud dari ini innafiatikum amrul ummah. Kita itu digambarkan sebagai pemimpinnya umat, yang umat tersebut membutuhkan kebijaksanaan kita. Ya. Faktamu, maka kalian ketika ditempatkan seperti itu ya, seperti menjadi kalau perdesaan menjadi lurah dan sebagainya, maka kalian harus semangat. Artinya maju sapa melayu sapa. Jadi di sini idam melasati kelawan kayak majunya macan atau singa. Jadi harus semangat seperti hayawan-hayawan buas, hayawan-hayawan albasil kang galak. Artinya harus, kalau macan itu kan kalau larinya itu kan sangat-sangat kencang, berani dan tegar, berani menghadapi masalah apapun. Walhamdu luhur darwaya, dan bangunlah seperti bangunnya hayawan. Artinya ketika hayawan tertidur, ketika bangun dia tidurnya nanti ketika jam-jamnya yang sudah ditentukan. Semangat yang ganas, semangat yang aktif lah. Kata isolasi ya, seperti kalian menjerit di air, atau kalian wanhadu kan tangihan sebuah sirkaben darwaya ing kaya tangine hayawan sing cilik kan ya, kayak dene dawab bergeretan kayak nyamuk, ganas lah, gesit lebih ke gesit. Kesemangatan itu digambarkan seperti hewan yang agresif. Ini agresif. Wah ya, terengginas itu ganas, gesit, cepat. Hayawan kan banyu, artinya harus hati-hati juga. Ya wanu darwaya ing kaya tangine hayawan kang gawe banyu. Artinya harus hati-hati berpikir lah, maksudnya karena membawa air. Jadi hati-hati berpijak, ini kita berpijak memilih, pemalang dalam memilih. Jadi sesuai dengan jalur. Ketika ada yang terjal kita pelan-pelan agar yang kita bawa ini tidak berantakan, tidak berhamburan. Ya, kalau seperti itu maka umat akan hidup dengan tentram. Ini memang pembahasan ini lebih ke seorang pemimpin ya. Dan kita pun aslinya pada dasarnya kita pun memimpin diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita putuskan dari tangan kita ini mengandung keputusan orang banyak. Jadi kita berambisi atau berkeinginan seperti ini akan berpengaruh pada orang yang banyak, di mana apakah orang ini akan tersinggung dengan apa yang kita lakukan, dengan orang ini, dengan kita melakukan ini, ada perkara-perkara orang lain yang akan berkesinambungan. Apakah tersakiti hatinya ketika berkata seperti ini, dalam apapun aidikum. Jadi kekuasaan kita ini ada hal-hal yang hal sensitif yang nantinya di setiap orang pasti merasakan nantinya di keluarga kita atau teman-teman kita ketika melakukan sesuatu itu harus diputuskan dengan baik, karena terjadinya tersinggung, terus sakit hati, merasa terhina, dihinakan. Itu seorang pemimpin seperti itu. Fi'ikdamikum hayati faqdamu, dan berjalanlah dalam telapak kakimu ini. Banyak orang yang mengharapkan kerja keras kemajuan dari kaki-kaki orang yang hebat, dari bermaju. Jadi kakinya harus kuat seperti kuatnya macan.
kuatnya macan, ganasnya macan, kekukuhannya untuk melangkah kemajuan itu jangan merasa takut. Terkadang kita sendiri memimpin diri kita sendiri, ingin bertujuan agar kita nilai di atas rata-rata, kita merasa takut untuk maju. Aduh, saya nanti pusing, saya nanti tidak bisa tidur, saya nanti tidak bisa seperti orang lain yang bisa santai. Memang ditakuti seperti itu. Dari apa yang langkah kita menuju kesuksesan itu harus bersemangatnya, itu seperti macan yang pemberani, ganas. Wanhadu nunggu darwaya, dan bukan hanya kita semangat seperti macan saja, tapi memang Kita harus seperti hayawan atau hewan yang membawa air. Jadi jangan sampai yang kita tuju itu tumpah di tengah jalan karena kita terburu-buru atau tidak terkendali dalam tujuan kita. Jadi memang harus berpikir beribu-ribu kali ketika menjalani di medan yang terjal kita seperti apa, menyesuaikan diri. Karena hewan digambarkan ini, beliau pengarang kitab digambarkan seperti hewan yang membawa air, ya agar tidak perjalanan itu sesuai keadaan. Ketika jalannya terjal tidak mungkin terabas saja, yang dimana nantinya air ini akan tumpah. Jadi walaupun kita bersemangat, tapi tetap hati-hati atau waspada dengan medan yang kita lalui. Nah, tadi silasi ayat itu dikurungan. Dengan hal itu kita menjadi panutan atau kemajuan bagi umat, menjadi kebaikan untuk semua. Seperti itu ya Bro. Ya, ada yang pertama itu kita harus optimis, jangan pesimis. Ya, kita harus percaya diri, jangan jangan putus asa. Ini wallahu lakum wa inna Wallahu lakum mu'inun wa huwa yaj'alul muqaddimin. Di sini apa? Musorifnya wallahu ta'ala Gusti Allah lakum maring sareng kabeh mu'minun tentang menawa dari Allah ya ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pada maju kabeh. Semoga Allah itu zat yang maha menolong dan Allah itu maha memberi kecukupan atau urgensi membalas sesuatu yang membalas yang imbalan. Nah, Allah itu pastinya menolong kita sesusah apapun. Jika kita ada keyakinan Allah itu pasti menolong kita. Karena apa? Allah itu sebaik-baiknya zat yang memberi imbalan. Muqaddimina yang berwongkang pada masuk artinya orang-orang yang bersemangat gitu. Berarti ini memberi jalan pada orang-orang yang bersemangat. Ini akhirnya diakhiri atau ditutup dalam bab ini beliau tim musonif supaya kita tetap semangat, dan pada dasarnya di bab ini merangkum tentang bagaimana kesemangatan kita menjalani hidup ketika mendapatkan cobaan seperti apa. Walaupun kita sangat bersemangat menjalani kehidupan itu tadi, seperti halnya kita membawa hewan yang membawa air harus tetap stabil, harus tetap hati-hati dalam berkendara atau menjalani sesuatu. Jadi memang kitab ini Hilatul Nasir ini di dalamnya walaupun lafaznya sedikit tapi bisa dimaknai sebegitu banyaknya, luasnya, karena beliau itu ahli dalam gramatika Arab atau ilmu sastra Arab. Kalau di bahasa Indonesia itu ya seperti itu. Kau bagaikan rembulan di malam hari, indah dipandang, sejuk di hati. Dan sejatinya engkau bagaikan rembulan kan bukan orangnya seperti rembulan putih bersihnya, bukan. Tapi ketika memandang dia itu hati merasa tentram, tidak merasa panas, risau. Itu ada makna yang tersembunyi di balik itu, bukan berarti asli dari makna itu. Jadi memang dalam kitab ini sangat menarik yang kita bahas, di mana nanti saya juga minta doanya kepada sampeyan Sudoyo, semoga kita bisa istiqomah membahas kitab Hilatul Nasir ini, karena jarang sekali yang mengaji kitab ini. Karena sulit secara pemahaman itu harus santai, tidak bisa kita memakan mentah-mentah, karena harus benar-benar dipikir. Ini baru bab yang pertama, fase yang pertama tentang kesemangatan al-muqaddamah, ikdam kesemangatan kita menjalani sesuatu.
jangan putus asa, karena putus asa itu adalah bom waktu untuk kita sendiri, di mana ketika kita merasa paling benar sendirilah, ini tidak akan berhasil, ini sudah saya menyerah saja, di mana orang tidak akan pernah menolong kita karena kita merasa hebat saja. Nah, berperilaku buruk seperti itu tidak ada bantuan dari orang-orang lain. Mungkin itu saja ya Mas, yang pada malam ini kurang lebihnya kita sudah mohon maaf, kita juga masih belajar, kita bareng-bareng mutolaah. Ini musyawarah atau belajar bareng ya, bukan berarti kita menggurui, tapi kita belajar terus atau mengulangi pelajaran-pelajaran yang memang di pesantren ini sering. Beliau bersuara pun ahli dalam hal ini, kita meniru nawaktilah sejak beliau, kita ambil kebaikan-kebaikan dari orang-orang hebat. Pastinya ada unsur keberkahan dalam hal itu. Sekali lagi kami mohon kritik dan saran apabila ada kesalahan dari apa yang kita sampaikan. Saya dan Mas Salim membuka lebar, silakan ditegur, sekali lagi silakan ditegur apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Ya biasa ya Bapak memberikan Fatihah. Allahumma inna wa yajannukan dini. Soal ya, cukup sekian dari kami, dari saya dan Mas Anwar Ibrahim. Apabila pastinya banyak kesalahan, kalau artinya orang itu kalau tidak salah ya benar. Manusia itu mahal foto nisyannya. Mama insan ila nisyanihi wa masumya qalbu ila litaqal. Artinya manusia itu pasti mempunyai salah. Kalau kritik dan salahnya ya maksudnya. Cukup Mas. Ya cukup. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Nanti kita akan berlanjut lagi ke bab yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.